Di sini kami peruntukan untuk para pemula dan juga para bapak-bapak, ibu-ibu yang lansia agar cepat lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga dapat memahami ilmu tajwid dengan sangat mudah. Kita lihat di samping, huruf lam termasuk kepada huruf idgham bila gunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara semuanya, kita kali ini kembali lagi belajar mengaji Al-Quran dan juga tajwidnya. Di sini kami peruntukan untuk para pemula dan juga para bapak-bapak, ibu-ibu yang lansia agar cepat lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga dapat memahami ilmu tajwid dengan sangat mudah. Akan kami terangkan dengan pelan-pelan. Harapan kami semuanya setelah menonton video ini bisa langsung paham tajwid, kemudian juga bisa langsung praktek dengan sendirinya, sehingga bacaan Al-Qur'annya bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, langsung kita mulai belajar mengajinya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 123. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini wattaqu, ku, huruf qaf di sini dibaca panjang. Perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna kuning. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan huruf wa sukun, ini huruf wa, tanda sukun itu seperti ini. Kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia berbaris dhammah maka dibaca panjang. Maka huruf qaf dibaca panjang karena berbaris dhammah. Ini berbaris dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf wa yang sukun. Matobi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wattaqu yaumal la, tanwin bertemu dengan huruf lam. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Baris 2 di atas fathah tain namanya, baris 2 di bawah kasrah tain, yang satunya itu namanya dhammah tain. Ketika kita membaca Al-Quran berjumpa dengan nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka lihat huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya seperti ini. Ini tanda baca tanwin nih. Baris 2 ke atas tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf lam, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Kita fokus kepada huruf lamnya. Kita lihat di samping, huruf lam termasuk kepada huruf idgham bila gunnah. Maka tanwin berjumpa dengan huruf lam, hukumnya idgham bila gunnah. Nah, cara membacanya itu dimasukkan kemudian juga dia tidak berdengung. Apa yang dimasukkan? Nah, jadi bunyi tanwin ini dimasukkan ke huruf lam. Jadi dibaca yaumalla. Nah, seperti itu. Jangan dibaca yauman la, jangan.
tapi langsung dimasukkan ke huruf lam. Yaumallah, seperti itu. Tidak berdengung dia. Jangan dipanjangkan. Jadi dibaca pendek saja. Yaumallah. Nah, seperti itu. Kemudian di sini lam alif. Lam alif ini dibaca panjang. Nah, perhatikan termasuk matobi'i yang di kotak warna merah. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan alif, mana huruf alifnya? Ini huruf alif nih. Nah, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas maka dibaca panjang. Maka huruf lam dibaca panjang karena dia berbaris ke atas dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Matobi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Yaumalla tajzi. Nah, kemudian di sini ada huruf jim. Huruf jim ini dia sukun. Nah, perhatikan di samping. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya adalah huruf jim ini. Nah, huruf jim. Nah, jadi apabila dia sukun atau karena disukunkan gitu ya, maka cara bacanya itu dipantulkan. Ini huruf jimnya ini sukun. Nah, maka cara bacanya itu dipantulkan dan dia tergolong kepada qalqalah sughra karena dia berada di tengah kalimat. Tajzi. Nah, seperti itu. Jadi pantulannya itu kecil saja. Tajzi. Nah, kemudian di sini tanwin berjumpa dengan huruf ain. Nah, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, seperti yang sudah kami jelaskan di awal tadi. Perhatikan di samping, huruf ain termasuk kepada huruf izhar halqi. Maka tanwin berjumpa dengan huruf ain, hukumnya adalah izhar halqi. Nah, jadi dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi dibaca nafsun an. Nah, jadi pendek saja. Nafsun an nafsin. Nah, seperti itu. Kemudian nun sukun berjumpa dengan huruf nun di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid lagi. Nah, begitu. Perhatikan di samping, huruf nun termasuk kepada huruf idgham bi gunnah. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf nun, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Akan tetapi ini juga boleh dinamakan dengan idgham mutamasilain. Boleh juga dikatakan idgham mutamasilain karena ada 2 huruf yang bertemu. Kemudian huruf yang satunya itu sukun dan huruf yang satunya itu dia tidak sukun. Maka ini boleh dinamakan idgham bi gunnah, boleh juga dinamakan idgham mutamasilain. Nah, cuman kita ambillah yang mudahnya saja untuk mengingatnya. Idgham bi gunnah. Cara bacanya itu dimasukkan, huruf nun ini dimasukkan ke huruf nun yang di depannya begitu. Jadi dibaca an nafsin. Kemudian didengungkan itu suaranya itu kita tahan atau kita panjangkan. Panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. An nafsin. Kemudian tanwin berjumpa dengan huruf shin. Nah, kemudian perhatikan di samping, huruf shin termasuk kepada huruf ikhfa hakiki. Nah, dan dia tergolong kepada ikhfa hakiki ausat. Nah, jadi cara membunyikannya itu disamarkan kemudian juga didengungkan. Nah, karena dia ausat, maka ini kan bunyi nunnya ini makharijul huruf nun nafsin. Nah, ada nunnya kan di belakangnya, ada bunyi n-nya. Nah, itu huruf nun itu dia makharijul hurufnya itu tidak jauh dengan huruf shin, kemudian juga tidak dekat, jadi di tengah-tengah begitu. Jadi kira-kira cara membacanya itu samarnya itu dengan dengungnya itu lebih seimbang begitu. Jadi dibaca an nafsin syai'au. Nah, seperti itu. Didengungkan. Nah, kemudian tanwin berjumpa dengan huruf wa. Perhatikan di samping. Huruf wa termasuk kepada huruf idgham bi gunnah. Maka tanwin berjumpa dengan huruf wa, hukumnya idgham bi gunnah. Cara bacanya itu bunyi tanwinnya ini dimasukkan ke huruf wa. Jadi dibaca syai'au wala. Jangan dibaca syai'an wala, salah. Tapi dibaca syai'au wala, didengungkan. Didengungkan itu suaranya itu ditahan atau dipanjangkan. Panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Syai'au wala. Nah, seperti itu. Kemudian ini di sini ada lam alif. Tadi sudah kami jelaskan dengan detail yang
di belakang ini. Nah, ini sama penjelasannya dengan yang ini. Ini namanya mat tabi'i. Panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wala. Kemudian huruf qaf. Nah, perhatikan lagi di samping. Huruf qaf termasuk kepada huruf qalqalah. Ketika dia sukun dipantulkan lagi. Yuqa, mantul seperti itu. Dan ini tergolong kepada qalqalah sugra karena dia berada di tengah kalimat. Yuqbalu minha. Jadi qalqalah kecil, jadi pantulannya itu kecil saja. Yuqbalu minha, yuqbalu minha, seperti itu. Kemudian nun sukun berjumpa dengan huruf H. Perhatikan di samping, huruf H termasuk kepada huruf izhar halqi. Maka ini nun sukun berjumpa dengan huruf H, hukumnya izhar halqi. Dibaca jelas, tidak berdengung. Nah, jadi dibaca minha, seperti itu, pendek saja. Minha. Kemudian H dibaca panjang. Perhatikan rumus mat tabi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Quran, kemudian berjumpa dengan huruf alif. Mana huruf alifnya? Ini huruf alif yang disambung dengan huruf H. Apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas maka dibaca panjang. Maka huruf H dibaca panjang karena dia berbaris ke atas. Ini berbaris ke atas atau berbaris fathah dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Namanya mat tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Minha adlu. Nah, kemudian dal ini sukun. Perhatikan di samping, huruf qalqalah itu ada 5, salah satunya huruf dal. Apabila dia sukun maka dipantulkan. Nah, seperti itu. Adlu, mantul. Ini qalqalah sugro karena di tengah kalimat. Adlu, nah, seperti itu. Kemudian tanwin berjumpa dengan huruf wa. Perhatikan lagi di samping, huruf wa termasuk kepada huruf idgham bi gunnah. Cara bacanya itu dimasukkan kemudian juga didengungkan. Jadi bunyi tanwin dimasukkan ke huruf wa. Adlu. Nah, seperti itu. Adlu wala. Kemudian lam alif ini dibaca panjang, namanya mat tabi'i. Sudah kami jelaskan dengan detail tadi yang lam alif di atas ini. Ini sama dengan yang ini ya, penjelasannya. Mat tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wala tanfa'uha. Nun sukun berjumpa dengan huruf fa. Perhatikan lagi di samping, huruf fa termasuk kepada huruf ikhfa hakiki awsat. Nah, jadi cara bacanya itu disamarkan kemudian didengungkan. Nah, jadi kalau awsat itu ya kira-kira bunyi samar dan bunyi dengungnya itu seimbang. Karena makhorijul huruf nunnya ini dengan huruf fa tidak jauh kemudian juga tidak dekat. Jadi di tengah-tengah gitu. Tanfa'uha gitu, didengungkan. Tanfa'uha. Nah, seperti itu. Kemudian huruf H ini penjelasannya sama dengan huruf H yang di belakang ini tadinya. Mat tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Tanfa'uha. Kemudian syafa fa ini mat tabi'i lagi. Nah, karena ada huruf alif. Mana huruf alifnya? Ini huruf alif yang disambung dengan huruf fa. Kemudian huruf fa berbaris ke atas. Perhatikan rumus mat tabi'i di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, ini alif. Kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas maka dibaca panjang. Nah, namanya mat tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Syafa. Kemudian tanwin berjumpa dengan huruf wa. Ayo, apa hukumnya itu? Tadi sudah kami jelaskan dengan di sini. Nah, ini tanwin berjumpa dengan huruf wa. Ini tanwin berjumpa dengan huruf wa. Ini tanwin berjumpa dengan huruf wa. Maka semua hukumnya itu sama. Idgham bi gunnah. Nah, karena huruf wa termasuk pada huruf idgham bi gunnah. Cara bacanya itu dimasukkan kemudian juga didengungkan. Atu, syafa'atu. Nah, didengungkan itu suaranya itu ditahan atau dipanjangkan. Kira-kira panjangnya itu 2 ketukan atau 2 harokat. Syafa'atu wala. Lam alif ini juga sudah kami jelaskan tadi dengan detail di sini. Maka ini namanya mat tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wala hum yunsarun. Hum mim sukun berjumpa dengan huruf ya. Perhatikan di samping hukum mim sukun itu ada
3. Fokus yang nomor 3 itu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun seperti ini, di depannya bukan huruf ba, di depannya bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim nih, mim sukun nih. Di depannya sini kan bukan huruf ba, di depannya bukan huruf mim. Nah, tapi ini mim sukun berjumpa dengan huruf ya, maka hukumnya izhar syafawi, dibaca jelas tidak berdengung. Walahum yunsarun. Jadi pendek saja seperti itu. Kemudian nun sukun berjumpa dengan huruf shad. Perhatikan di samping, huruf shad termasuk kepada huruf ikhfa hakiki awsat. Jadi cara bacanya itu disamarkan dan juga didengungkan. Yunsarun, yunsarun, yunsarun. Nah, dengungnya itu, panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Yunsarun, seperti itu. Kemudian huruf wa sukun. Nah, perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna kuning di tengah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf wa sukun seperti ini, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia berbaris dhammah maka dibaca panjang. Maka ini huruf wa sukun, kemudian di belakangnya ada huruf ra, dia berbaris dhammah, maka huruf yang di belakangnya ini dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i pada awalnya. Akan tetapi mad tabi'i di sini berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau kita baca mati, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf nun. Huruf nun ini kita sukunkan atau kita baca mati karena kita berhenti atau berwakaf di huruf nun. Jadi ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti di huruf yang tidak memiliki panjang ya, atau tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut kita sukunkan. Ini huruf nun. Kita berhenti pada huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang, maka ketika kita berhenti maka kita sukunkan. Jadi dibaca yunsorun. Jangan dibaca yunsoruna, jangan. Tapi dibaca yunsorun. Nah, seperti itu. Sekarang kita baca bersama-sama dari awal. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha 'adlu ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Shadaqallahul azim. Terima kasih saudaraku semuanya. Kalau misalkan ada yang belum paham silahkan komen di bawah ya. Insyaallah kita akan jawab setiap komentar saudara semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.